Doa bukanlah menguntungkan Tuhan, tetapi doa justru menguntungkan diri kita. Doa bukan mengubah Tuhan, tetapi doa justru mengubah kita, para pendoanya. Doa bukanlah memberkati Tuhan, tetapi justru kitalah pendoanya yang diberkati. Jadi apapun yang sedang terjadi, teruslah berdoa, tetaplah berdoa, sebab doa besar kuasanya. Alkitab berkata, bagi Dialah, bagi Yesuslah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hari ini apapun kondisi yang kita alami, apapun persoalan maupun kesuksesan yang sedang kita nikmati, teruslah berdoa, sebab Yesus sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan maupun pikirkan. Kita akan mendapat apa yang kita doakan. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak akan mendapat apa yang kita perlukan. Hari ini datanglah dengan tekun dalam doa, sebab doa mengubah dan memberkati kita, para pendoanya. Jika Anda percaya, ayo coba katakan, doa menguntungkan hidup saya. Sekali lagi katakan, doa menguntungkan hidup saya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, dan saya percaya hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Shirley Kusuma. Dan saya yakin bahwa kebenaran firman akan mengubah hidup kita. Sebelum kita belajar firman, mari kita akan merendahkan diri kita, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Naikkan pujian penyembahan saudara. Shalom sahabat Mezbah Mujizat. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, karena hanya di dalam Dialah sumber kedamaian. Terpujilah namanya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus.
demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari sembah Dia, katakan, layak dipuji, disembah. Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja kami. Engkau yang berkuasa dari dulu sampai sekarang. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah. Hanya Yesus yang duduk di tahta, hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari kita tinggikan Yesus. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Engkau layak Tuhan kami sembah. Hanya Yesus yang duduk di tahta. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah. Layak Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Nama Yesus terbesar, nama Yesus dahsyat. Haleluya. Hanya nama Yesus yang terbesar, hanya nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda berada. Salam berjumpa kembali dengan saya Pastor Shirley Aida Kusuma. Saya sungguh senang sekali berjumpa dengan para sahabat Mesbah Mujizat. Dan tadi kita sudah diberkati dengan lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh para tim
Praise and Worship dari Gereja Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Dan lagu yang terakhir sungguh sangat memberkati kita semua. Bagaimana kita harus selalu menyembah dan meninggikan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang sepakat bersama dengan saya, ketikan bersama-sama, saya harus menyembah hanya Tuhan Yesus. Ketikan sekali lagi, saya harus menyembah hanya Tuhan Yesus saja. Dan pada siang hari ini, saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang berjudul Jangan Jemu Berdoa. Mari ketikan, saudara-saudara, jangan jemu berdoa. Jangan jemu berdoa. Saya percaya kita semua di sini selalu suka untuk berdoa, bukan? Dan saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Lukas pasal 18 ayat yang ke-1 dari terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu para murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang setia, untuk menegaskan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang sepakat katakan amin. Sekali lagi katakan bersama dengan saya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksud daripada kata selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap kita anak-anaknya untuk selalu rajin dan suka akan berdoa, bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan yang mengasihi kita dengan tidak jemu-jemu, dengan kata lain dengan tidak bosan-bosannya, dengan kata lain dengan suatu persistensi, dengan suatu ketekunan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Dan ada satu ayat sebagai perbandingan di dalam Alkitab yang terbuka dari pasal yang sama, Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Demikian Alkitab yang terbuka mengatakan, kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Wow, di sini kita belajar dari terjemahan yang tadi yang sudah kita baca, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi satu lagi yang kita bisa pelajari dari terjemahan translation yang lain, bahwa Tuhan menghendaki untuk kita selalu berdoa dan tidak pernah berkecil hati. Ketikan bersama-sama, saya tidak boleh berkecil hati. Apa maksud dari kata berkecil hati? Tentu ketika kita berdoa, kita menaikkan dengan iman, kita menaikkan dengan rasa percaya yang penuh bahwa setiap doa yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus pasti, katakan bersama-sama, pasti Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Pada waktunya maksudnya pada waktu Tuhan, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Dan dikatakan setelah kita berdoa, kita tidak boleh berkecil hati. Artinya setelah kita berdoa, mengatakan dengan iman semua keperluan yang kita butuhkan, dan kita harus percaya dengan besar hati bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang setuju katakan amin. Karena ketika setelah kita berdoa dan kita mengatakan, masa sih Tuhan mendengar doa saya. Setelah kita berdoa, masa sih Tuhan akan mengabulkan doa saya. Itulah yang dikatakan mempunyai kecil hati. Hatinya kecil. Tetapi di sini, di terjemahan yang lain, selain Tuhan menghendaki kita tidak jemu dan tidak bosan berdoa, dan di penjelasan Alkitab yang terbuka, kita harus berdoa dan kita harus memiliki hati yang besar, hati yang penuh iman, dan hati yang sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Mari ketikan bersama-sama, katakan Tuhan pasti menjawab doaku.
Ketikan sekali lagi saudara-saudara, Tuhan pasti menjawab doaku. Amin. Dan saya ambil lagi sebagai perbandingan, kali ini dari terjemahan bahasa Inggris. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan terjemahkan bagi Anda semua. Di dalam kitab Luke 18 verse 1, Lukas pasal 18 ayat yang pertama, He spoke unto them. He di sini artinya Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, kepada para pengikutnya, saying that men ought always to pray and not to faint. Dan dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada mereka, para murid-muridnya, bahwa setiap orang harus selalu berdoa dan tidak pernah menjadi lelah. Itu arti kata not to faint. Artinya tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi capek. Entah doanya sudah dijawab oleh Tuhan, entah doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki dari 3 penjelasan translation yang kita sudah baca. Yang pertama, Tuhan mau untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan bersama-sama, Anda bisa ketikkan, saya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak boleh bosan, harus dengan satu ketekunan, harus dengan satu kerajinan, sampai Tuhan menjawab doa kita. Sampai kita melihat hasil dari doa-doa kita itu dan kita menikmati jawaban dari doa. Dari penjelasan translation yang lain, terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan mau untuk kita selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Katakan, saya tidak boleh berkecil hati. Tuhan mau setelah kita menaikkan doa dengan iman, kita harus memiliki hati yang sungguh percaya, hati yang sungguh besar, hati yang sungguh dipenuhi dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Dan dari terjemahan yang lainnya, dikatakan juga bahwa kita harus berdoa tidak boleh menjadi lelah ataupun capek. Katakan bersama-sama, saya tidak boleh menjadi lelah, saya tidak boleh menjadi capek. Bahkan dalam saat berdoa, saat menanti jawaban doa, Tuhan mau kita terus berdoa tanpa putus harap. Kita terus berdoa tanpa menyerah sampai Tuhan menjawab doa kita dan sampai kita melihat jawaban setiap doa-doa yang kita naikkan. Yang setuju katakan amin. Dari ayat yang sama, Lukas 18 ayat yang pertama, kali ini saya akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan belajar dari ayat ini, ada beberapa kata yang penting yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen. Kata yang pertama adalah dikatakan mereka. Katakan bersama-sama mereka, atau dalam bahasa Inggrisnya men, atau artinya orang, manusia. Di sini saya percaya bahwa Alkitab menekankan bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang harus selalu senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Tuhan menekankan setiap orang, karena setiap orang diciptakan sesuai dengan gambar diri Allah sendiri. Sehingga sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia, kita harus selalu menengadah, wajah kita harus selalu menengadah ke atas. Tujuannya apa? Bukan sebagai orang yang sombong, tetapi kita menengadah ke atas untuk berdoa, untuk mencari wajah pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan perhatikan bedanya manusia dengan hewan. Ketika hewan menengadah atau mendangakkan wajahnya, menempatkan wajahnya ke atas, hewan menengadah ke atas hanya untuk mencari makanan, hanya untuk mencari apa yang tuannya akan beri untuk hewan ini makan supaya tidak kelaparan. Hewan tidak pernah memiliki suatu roh yang rindu untuk mencari penciptanya. Hanya manusia saja yang diciptakan serupa, segambar dengan jati diri Tuhan sendiri, yang mampu menengadahkan wajah kita ke atas untuk berdoa, untuk mencari dan menyembah Sang Pencipta, Tuhan Yesus. Ada satu kejadian di dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-34. Daniel 4 ayat 34, saudara mungkin ingat akan suatu raja, seorang raja
yang sangat sombong yang bernama Nebukadnezar, betul? Saya akan bacakan ayatnya. Apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar ketika dia menjadi seorang raja yang sangat sombong? Dia merasa bahwa dirinya itu jauh lebih tinggi dan lebih hebat, bukan saja dari setiap raja-raja yang lain yang ada di bumi, tapi Nebukadnezar bahkan merasa dirinya lebih tinggi daripada Tuhan Sang Pencipta. Dan perhatikan apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Wow, jadi ketika Nebukadnezar itu menengadah ke atas untuk mencari dan menyembah, dan saya percaya minta ampun atas setiap dosa kesombongannya kepada Tuhan Sang Penciptanya, dengan tiba-tiba seketika Tuhan bisa kembalikan langsung akal budi kepada Raja Nebukadnezar. Maksudnya Tuhan mengembalikan akal budi. Tadinya Tuhan menghukum atas kesombongan Nebukadnezar sehingga dia menjadi seperti seekor hewan yang harus makan rumput dan tidur di luar selama beberapa waktu. Tetapi ketika Nebukadnezar menyadari akan dosa kesombongannya dan dia mulai menengadah untuk mencari dan menyembah Sang Pencipta, maka Tuhan bisa dengan seketika mengembalikan akal budi, mengembalikan pikirannya yang normal dan kembali menjadi manusia. Dikatakan selanjutnya, lalu aku Nebukadnezar memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Wow, kita belajar satu pelajaran yang penting di sini, saudara-saudara. Ketika Raja Nebukadnezar yang sombong itu menjadi gila dihukum Tuhan sehingga dia seperti binatang selama 7 tahun, dia harus makan seperti seekor binatang, dia harus hidup dan tidur di luar seperti seekor binatang karena dosa kesombongannya. Dan di akhir tahun yang ke-7, ketika raja yang sombong ini menyadari akan dosa-dosanya, dia menengadahkan wajahnya ke atas ke langit dan mengingat akan Penciptanya, maka akal budi, akal warasnya, dan ingatannya yang normal kembali lagi ke dalam dirinya. Satu hal yang kita mesti pelajari, saudara-saudara, bahwa sekali lagi kita manusia ciptaan Tuhan termulia, kita harus perlu selalu menengadah ke atas untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan Anda bisa ketikkan bersama-sama, saya manusia ciptaan Tuhan harus selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Mari ketikkan bersama-sama sekali lagi, saya manusia ciptaan Tuhan harus selalu berdoa kepada Pencipta saya. Kata yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai anak Tuhan, tetap di dalam ayat Lukas pasal 18 ayat yang pertama, ada kata yang kita perlu perhatikan di sini adalah harus selalu. Katakan bersama-sama, harus selalu. Kelihatannya satu kata yang sepele, kelihatannya tidak penting, kelihatannya tidak ada maknanya apa-apa. Tapi saya percaya di sini kata harus selalu menekankan bahwa doa bukanlah sekedar suatu tradisi, doa bukanlah suatu sekedar upacara, tetapi doa merupakan nafas hidup sehari-hari orang Kristen yang mesti dilakukan bukan saja setiap hari, tetapi doa harus selalu dilakukan setiap saat, bahkan ketika kita setiap kali menarik napas yang adalah ciptaan dan pemberian dari Tuhan. Mari yang sepakat sama-sama tarik napas dan hembuskan nafas lagi. Kalau hari ini Anda bisa bernafas dengan gratis, kalau hari ini Anda masih sehat dan Anda bisa bernapas menggerakkan seluruh anggota badan, itu bukanlah satu kebetulan, itu bukanlah karena kekuatan kita, tapi itu semua adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan mari ketikkan bersama-sama, kalau saya masih bisa bernapas, itu adalah anugerah Tuhan. Ketikkan bersama-sama, kalau saya masih bisa bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan lagi dari kata harus selalu ini,
Doa, kita belajar, doa bukan sekedar menjadikan kita sebagai seorang pengemis yang selalu meminta-minta sesuatu kepada Tuhan. Namun kehidupan doa yang sehat adalah suatu kehidupan percakapan intim antara dua orang, dua arah, komunikasi dua arah antara kita, manusia ciptaan Tuhan, dengan Tuhan Bapa Sorgawi, pencipta kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia, dikatakan demikian, janganlah khawatir tentang apapun. Katakan bersama-sama, saya tidak boleh khawatir. Katakan bersama-sama, saya tidak boleh khawatir. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak yang bisa membuat hidupmu dan hidupku menjadi khawatir. Bisa khawatir tentang perekonomian, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang rumah tangga, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang sakit penyakit. Apapun bisa menjadi sumber kekhawatiran. Tapi satu hal yang Tuhan minta hari ini yang kita perlu belajar adalah tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Dan di sini kita melihat kata kuncinya untuk supaya kita hidup tanpa dipenuhi oleh kekhawatiran. Kuncinya hanya satu, berdoalah. Katakan bersama-sama, saya harus berdoa untuk segala sesuatu supaya hidup saya tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Amin. Dan dikatakan lagi, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah di dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Satu lagi kunci selain untuk melawan kekhawatiran itu, selain engkau harus berdoa dalam segala sesuatu, kata kunci yang kedua untuk supaya hidupmu tidak ada kekhawatiran tentang apapun juga, yaitu jangan lupa bersyukur. Katakan bersama-sama, saya tidak boleh lupa bersyukur. Mari ketikan saudara-saudara, saya tidak boleh lupa bersyukur. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap penuh dengan ucapan syukur. Dan itu salah satu kunci untuk melawan setiap kekhawatiran yang mau menerpa hidup kita. Alkitab mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa untuk segala sesuatu. Untuk kita berdoa kapan saja dan untuk kita berdoa di mana saja. Di sini kita belajar dari kata harus selalu, bahwa doa itu tidak harus dengan satu sikap, harus menunduk, harus tutup mata, harus di dalam kamar, harus jam 5 pagi, harus sebelum matahari terbit, harus sebelum matahari terbenam. Tetapi doa yang Tuhan minta adalah doa dengan segenap hati, doa dengan tidak jemu-jemu, doa dengan satu iman yang penuh, doa dengan ucapan syukur. Dan kita harus berdoa bisa di mana saja, kapan saja. Bukan Coca-Cola, saudara-saudara. Tapi setiap kali engkau menarik napas, setiap kali engkau mengingat bahwa hidupmu hanya karena anugerah Tuhan, di sanalah engkau dan saya harus menaikkan setiap doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Kata kunci yang ketiga yang kita mau belajar hari ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari ketikan bersama-sama dan ucapkan dengan saya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setiap doa yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus itu tidaklah pernah sia-sia. Katakan sekali lagi, doa saya di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Karena nama Yesus saya percaya merupakan satu nama yang dahsyat yang pernah Tuhan singkapkan untuk manusia. Bagaimana kunci supaya doa kita bisa dijawab, yaitu bahwa kita harus menaikkan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus saja. Karena saya percaya semua doa-doa yang sudah kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti ditampung di dalam cawan doa di hadapan Bapa di sorga. Dan ada satu raja di dalam kisah Alkitab, yaitu Raja Yoas, bagaimana dia itu ternyata tidak menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia berhenti di tengah jalan dan akhirnya ada hal yang harus dia tanggung akibat daripada dia menghentikan action yang Nabi Elisa minta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 19 dikatakan bahwa tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya
serta berkata, "Seharusnya engkau Yoas memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Jadi Nabi Elisa memerintahkan Raja Yoas untuk memukulkan anak panahnya ke lantai sebagai tanda kemenangan atas musuh-musuhnya. Tetapi Raja Yoas berhenti di tengah jalan. Dia tidak menuruti Nabi Elisa. Seharusnya dia memukulkan anak panah di lantai itu sebanyak mungkin. Mungkin bukan hanya 5 kali atau 6 kali, bahkan bisa sampai 100 kali, sampai Nabi Elisa memerintahkan untuk berhenti. Demikian juga dengan yang Tuhan mau ketika kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Sekali engkau berdoa, 2 kali berdoa belum dijawab, 3 kali berdoa masih belum ada tanda-tanda, 5 kali berdoa, 10 kali berdoa, tetap tidak ada tanda-tanda jawaban doa datang dan engkau berhenti di tengah jalan, maka nasibmu akan seperti Raja Yoas. Dan saya tidak mau kita semua mengalami kesalahan, mengulangi kesalahan Raja Yoas. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau harus bertalu-talu, terus menaikkan doamu di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa jemu-jemu, tanpa mengenal rasa lelah, tanpa mengenal kecil hati. Terus engkau punya iman, terus engkau lakukan, dan itulah yang Tuhan suka. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara. Yang Tuhan senang, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu seorang janda yang terus-menerus mengetuk pintu rumah Hakim Lalim itu. Pagi, siang, malam, terus dia mengetuk. Meskipun Hakim Lalim itu berusaha untuk pura-pura tuli, berusaha untuk pura-pura tidak mendengar akan teriakan janda, akan teriakan minta tolong dan ketukan di pintu rumah Hakim itu. Tetapi ketika Hakim yang lalim itu merasa terganggu, akhir-akhirnya Hakim itu pun membuka pintu dan mengabulkan permohonan janda itu. Engkau lihat bahwa ketika seorang hakim yang lalim di dunia ini akhirnya merasa terganggu dan akhirnya menuruti setiap permintaan janda itu. Apalagi Bapa kita di sorga yang bukan lalim, tapi Bapa kita di sorga adalah Bapa yang penuh dengan kasih dan sayang, Bapa yang penuh dengan anugerah dan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Maka yang Dia nanti-nantikan adalah ketika kita terus menaikkan doa-doa kita, ketika kita terus tidak jemu, tidak bosan, dan kita tidak pernah lelah, tidak pernah capek, kita terus menaikkan dengan rasa hati yang bersyukur, kita terus menaikkan doa dengan iman, kita terus menaikkan doa dengan hati yang besar, hati yang penuh punya pengharapan. Maka perhatikan satu hari, katakan satu hari pada waktunya Tuhan, pembelaan Tuhan akan datang dalam hidupmu, keadilan Tuhan akan turun dan akan membela setiap perkara yang engkau naikkan tanpa menyerah. Yang setuju katakan amin. Ada satu istilah doa yang saya sungguh senang, yaitu dikatakan push, P-U-S-H. Katakan bersama-sama push. Push artinya mendorong, P-U-S-H. Tetapi ada arti yang lain yang saya sungguh suka, yaitu adalah pray until something happen. Ya kan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai engkau terima jawaban doa-doamu. Mari ketikan bersama-sama, aku mau berdoa sampai aku terima jawaban doaku. Ketikan bersama-sama, aku mau berdoa sampai aku terima jawaban doaku. Yang setuju katakan amin. Jika engkau tidak bisa menarik Allah untuk datang mendekat kepadamu, maka engkaulah yang bisa menarik dirimu lebih mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Yang keempat adalah beberapa penyebab orang menjadi jemu dan berhenti berdoa. A, yaitu karena ketidakpercayaan atau keraguan di dalam diri kita. Yang pertama, karena kita tidak percaya dan ada keraguan yang masuk di dalam diri kita. Masa sih Tuhan dengar? Masa sih doa ini, doa yang sepele Tuhan mau dengar? Mungkin Tuhan lagi sibuk ya mendengarkan doa seluruh isi sejagat raya manusia. Ketika Anda mulai meragukan akan
doa-doamu, ketika engkau mulai tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjawab dan mendengar doa kita, maka orang yang berhenti berdoa menunjukkan bahwa Yesus tidak menempati kedudukan yang terutama di dalam hidup pribadi kita. Dan mereka menjadi ragu, mereka menjadi tidak yakin apakah Tuhan bisa mendengar, apakah Tuhan Yesus bisa mengabulkan doa permohonan kita. Satu berita yang baik hari ini saya katakan, apapun doamu, sekecil apapun permintaanmu, tidak ada yang sepele di mata Tuhan. Tidak ada anak emas, tidak ada anak perunggu, tidak ada anak silver. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita semua berharga, karena Tuhan Yesus sudah mati menebus kita semua. Karena itu setiap Anda yang mengaku sebagai anak Tuhan, setiap kita yang menaikkan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan sudah mendengar, bahwa Tuhan pasti mengabulkan dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ketikan bersama-sama, saya percaya Tuhan pasti menjawab doaku tepat pada waktunya. Ketikan lagi bersama-sama, saya percaya Tuhan pasti menjawab doa saya tepat pada waktunya. Hal yang kedua atau B, kenapa orang itu berhenti berdoa, yaitu karena kesombongan. Sometimes kadang orang berhenti berdoa karena mereka merasa sombong. Mereka merasa bisa mengatasi segala masalah hidup mereka dengan kekuatan diri sendiri. Dan mereka merasa, aku tidak perlu pertolongan Tuhan. Aku tidak perlu campur tangan Tuhan dalam hidupku. Aku bisa kok handle dan menyelesaikan semua masalah. Mari kita bertobat dari dosa kesombongan kita, karena kita semua butuh yang namanya campur tangan Tuhan yang ilahi dari atas. Yang setuju katakan amin. C, kenapa orang berhenti berdoa? Orang berhenti berdoa karena masih cinta akan dosa. Saya ulangi, orang bisa berhenti berdoa karena mereka masih cinta akan dosa. Orang berhenti berdoa karena mungkin lagi menikmati enaknya hidup di dalam dosa. Dan mereka tidak pernah mau mengakui dan bertobat dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau Tuhan menegur dosa mereka di dalam doa. Dan mereka tidak bersedia meninggalkan kenikmatan hidup dosa mereka. Dan saya percaya para sahabat Mesbah Mujizat, kita semua adalah bukan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau dan memiliki hati yang mudah untuk bertobat, mudah untuk ditegur oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita tutup mata, mari kita datang di dalam sikap hati doa yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini aku datang dengan segala masalah dan situasi yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku untuk terus haus dan lapar akan hadirat-Mu dan selalu mempunyai roh yang cinta akan kehidupan doa bersama-Mu Tuhan. Aku tahu aku manusia lemah yang selalu butuh akan pertolongan-Mu. Karena itu aku perlu untuk tidak jemu berdoa dan datang padamu Tuhan, sampai Engkau menjawab dan menolong segala perkaraku. Aku percaya aku adalah anak yang Engkau kasihi dan aku berharga serta mulia di mata-Mu. Karena itu aku sungguh percaya bahwa setiap doa yang sudah aku panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa semua doa-doa kami. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bagi saudara yang sudah diberkati dengan sharing firman saya hari ini, silakan Anda untuk like, untuk memberikan komen yang positif, untuk share, dan Anda bisa juga subscribe, dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami di YouTube channel BMC setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia dan jam 8 pagi waktu New York dan Amerika. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa.